Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai mail merge. Sebelumnya, kita akan cari tahu dulu apa itu mail merge. Mail merge merupakan suatu fitur dalam Microsoft Word untuk memudahkan pembuatan suatu dokumen. Dokumen yang biasa digunakan ada surat, amplop, dan label. Lalu, apa bedanya pembuatan surat tanpa mail merge dengan menggunakan mail merge? Di sini saya punya contoh pembuatan surat tanpa menggunakan mail merge. Saya di sini akan mengirimkan surat ke 3 orang penerima dengan format surat yang sama. Jika tanpa menggunakan mail merge, saya harus mengetikkan satu persatu dengan format yang sama, namun nama penerimanya berbeda. Jika penerimanya banyak, itu akan sangat kurang efektif. Jika menggunakan mail merge, saya hanya membuat satu format surat saja, lalu diintegrasikan ke database untuk penerimanya. Untuk database yang digunakan ada Access dan Excel. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan. Pertama, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Setelah itu pilih blank document. Pada tab Mailings, pilih Start Mail Merge. Di sini saya akan coba membuat surat, ya. Jadi pilih Letters. Isikan dokumennya di sini. Misalkan saya punya contoh surat seperti ini. Saya sudah mengetikkan contoh surat seperti ini. Untuk penerima, saya akan isi titik-titik dulu, alamat di sini, dan kota juga di sini. Ini yang nanti akan kita integrasikan ke dalam database. Kita buat dulu datanya ya. Pada tab Mailings, pilih Select Recipients. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Karena kita belum punya datanya, kita akan pilih Type a New List. Untuk type a new list di sini, data source-nya itu berupa akses. Muncul dialog box seperti ini. Di sini sudah terdapat default nama-nama field-nya ya. Kita akan customize. Pilih customize column. Nah, ini default nama-nama field yang tadi. Bisa kita tambah, bisa dihapus, bisa dirubah, bisa dipindahkan ke atas, bisa juga dipindahkan ke bawah. Sekarang kita rubah saja ya. Misalkan untuk title dirubah menjadi nama. Untuk first name kita rubah jadi alamat. Nah, untuk di sini first name kita rubah jadi alamat ini tidak akan berpengaruh ya. Jadi kita ubah saja nama fieldnya. Oke. Untuk last name dirubah menjadi kota. Nah, untuk sisanya yang ini tidak diperlukan, bisa kita hapus saja. Pilih delete. Inilah nama-nama field yang akan kita pakai. Setelah selesai, klik OK. Nah, ini nama field yang tadi sudah kita customize ya. Kita isikan datanya. Untuk mengisi datanya kita tinggal klik saja di cell-nya. Misalkan untuk namanya yang pertama adalah Adi. Nah, untuk pindah sel bisa diklik, bisa juga ketik tab pada keyboard. Alamatnya Jalan Jakarta. Kotanya Bandung. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan tambah data yang berikutnya. Pilih New Entry. Diklik, lalu isikan datanya lagi. Nama yang kedua misalkan bunga.
di Jalan Marak, Kota Pekalongan. Kita buat datanya satu lagi ya. Jadi ada 3 data. Setelah selesai, isikan datanya, klik OK. Kita simpan dulu filenya. Nama filenya misalkan data undangan. Save. Sekilas tidak terjadi apa-apa, namun ini sudah terintegrasi dengan database yang formatnya itu adalah akses. Sekarang kita akan sematkan nama, alamat, dan kotanya. Untuk nama akan ditaruh di sini. Ya, kita sorot dulu titik-titik yang di atas. Lalu pada tab mailings, pilih insert merge field. Nah, di sini muncul ya, ada nama, alamat, dan kota. Kita akan sematkan nama. Nah, hasilnya seperti ini. Kita klik, ya seperti ini ya. Lalu untuk titik-titik yang sebelah sini, insert merge field, alamat. Dan yang terakhir adalah kota. Nah, ini sudah selesai. Untuk melihat hasilnya, kita klik preview result. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk ke data yang berikutnya, kita bisa klik next record sebelah sini. Data kedua, data ketiga. Atau misalkan kita ingin menuju data yang pertama, lebih spesifik, kita bisa klik, lalu ketikkan angkanya. Data keberapa, misalkan data pertama. Enter. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini kita hanya ada satu format surat dengan penerima yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Untuk pembuatan amplop itu kurang lebih sama seperti pembuatan surat. Contohnya ya, kita buat file baru, pilih tab mailings, start mail merge, lalu pilih envelopes. Nah, lalu akan muncul opsinya seperti ini. Di sini ada beberapa ukuran. Tergantung kalian ya yang akan dipakai ukuran yang mana. Misalkan saya di sini pakai defaultnya saja, pakai amplop ukuran 10. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini sudah. Nah, ini sudah format amplop. Seperti ini. Sekarang kita modifikasi. Kita buat kop suratnya terlebih dahulu ya. Kita modifikasi. Kita pertebal. Lalu kita besarkan ukurannya. Setelah itu klik di sini, tengah-tengah, kita tuliskan untuk nama dan alamat penerimanya. Misalkan seperti ini ya contohnya. Untuk nama, alamat penerimanya itu kita kasih titik-titik terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan buat data source-nya. Untuk data source-nya kita pilih mailings, lalu select recipients. Kita akan pakai data yang sudah ada, yang tadi sudah dibuat ya. Untuk memakai data yang sudah ada, kita bisa pilih use an existing list. Klik, lalu kita pilih data yang tadi telah kita buat. Ini ya, data undangan. Open. Nah, setelah itu kita akan sematkan untuk nama, alamat, dan kotanya. Ya, kita sorot.
Lalu pilih Insert Merge Field, nama, seperti ini. Lalu alamat, setelah itu kota. Nah, untuk melihat hasilnya, klik Preview Result. Seperti ini. Melihat data yang berikutnya, bisa klik Next Record. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk pembuatan surat dan amplop itu sama cara kerjanya ya. Jadi kalau misalkan kita belum punya data source-nya pada pilihan Select Recipients, pilihlah Type a New List. Namun kalau kita sudah punya data source-nya, pilihlah Use an Existing List. Seperti itu. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.